Hai, jumpa lagi dengan saya Evi Santi. Saya bekerja sebagai karyawan swasta, tapi mengisi hari libur, saya ingin sharing tentang Stephen. Kali ini saya akan menjelaskan hasil tes Stephen dengan kepribadian intuiting extrovert, yaitu mesin kecerdasannya intuiting dan personality genetiknya extrovert. Hasil tesnya, kertasnya seperti ini. Intuiting extrovert merupakan kepribadian yang berbasiskan kecerdasan indera keenam atau intuisi yang proses kerjanya dikemudikan dari luar dirinya menuju ke dalam dirinya. Sistem operasi intuiting extrovert berada di belahan otak bagian kanan atas atau otak besar bagian kanan. Dalam bahasa medis disebut neokortek kanan. Kemudi kecerdasannya berada di lapisan abu-abu bagian luar atau permukaan otak, di mana tekstur otaknya lebih renggang karena mengandung sel otak lebih sedikit dengan kerapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan lapisan bagian dalam. Hal ini menyebabkan intuiting extrovert ketika memiliki ide yang bagus, harus dibawa mendarat ke bumi agar bisa diterima oleh masyarakat dan lingkungannya. Bagaimana dengan tipologi fisik intuiting extrovert? Biasanya memiliki fisik yang astenis atau jangkung dengan bagian perut yang panjang, di mana di dalamnya terdapat usus yang panjang. Proses pencernaan di dalam tubuhnya, makanan diolah menjadi tenaga anaerobik yang disimpan dalam otot putih. Tenaga anaerobik ini tidak stabil, eksplosif, atau meledak-ledak ya, dan cepat habis atau mudah lelah. Karena otot putih digunakan untuk mengeluarkan energi dengan cepat dan kuat, contohnya seperti olahraga angkat beban. Tetapi pada kemudi ekstrovert, ketahanan tenaganya cepat habis dan tidak memiliki kemampuan untuk menempuh jarak jauh. Bagaimana sifat khas intuiting extrovert? Dari sudut pandang dunia psikologi atau aliran perilaku, kepribadian tipe intuiting extrovert memiliki 10 sifat perilaku yang khas, berbeda dari 8 kepribadian yang lainnya. Dapat dibuktikan dan dapat diukur secara psikometri. Menurut konsep Stephen, 10 sifat perilaku ini tidak akan berubah dan akan selalu eksis seiring dengan penambahan umurnya. 10 sifat kepribadian tersebut adalah 1. Inspiring, artinya menginspirasi. Kedua, solver, artinya memecahkan masalah. Ketiga, benchmarker, artinya pembanding. Keempat, ekspresif, artinya ekspresif juga. Respectful, artinya hormat. Assembly, artinya majelis, yaitu menyusun atau mengurutkan maksudnya di sini ya. Detektif, artinya detektif. Selektif, selektif juga. Diesel. Nah, diesel di sini maksudnya bahan bakar, yaitu memiliki intensitas energi atau ide yang besar. Ke-10, romantik, artinya romantis. Pada kertas hasil tes, bahasa Inggris dipertahankan supaya definisinya tidak multitafsir. Sebagai pribadi yang utuh, intuiting extrovert memiliki sisi diametral sebagai berikut. 1. Hebat dalam menginvestigasi sebagai detektif, maka ia harus berjarak dengan lingkungannya. Kedua, memuja misi pribadinya namun enggan terbebani dengan hubungan yang mendalam. Ketiga,
intuisi dan kreativitasnya meluas. Namun, ada kalanya tipe ini lari melakukan pesta pelampiasan. Keempat, dapat mengassembly atau mengurutkan ide-ide besar dengan idenya sendiri untuk menjadi lebih bernilai. Namun, sayangnya, ia bergantung pada mastermind-nya. Kelima, selalu ingin perubahan secara kontekstual dan progresif, namun tidak menyadari api permusuhan yang menentangnya. Oleh karena itu, tipe ini harus waspada dengan kelemahannya dan berusaha mengeksploitasi kelebihannya, agar secara otomatis kelemahannya akan tertutup dengan sendirinya. Apa yang menjadi kelebihan intuiting extrovert? Intuiting extrovert memiliki kemampuan kemampuan kreativitas meruang atau spasial yang melebihi 8 jenis kepribadian yang lain, dapat disepadankan dengan kecerdasan spasialnya. Kedua, memiliki kelebihan otomatis yang berfungsi dalam cara kerjanya, yaitu terbiasa menginovasi ataupun menciptakan ruang baru dalam berbisnis. Ketiga, menyerah begitu saja dengan kemauan pasar, akan tetapi mengajak pasar kepada sesuatu yang baru. Empat, mampu mengukur dan membawa orientasi pasar yang dapat dijangkau dari ide murni menjadi ide pasar. Kelima, tabiatnya terhadap uang, ia akan merasa ada sesuatu yang salah bila tidak punya uang untuk berinvestasi pada kemajuan dirinya. Chemistry thinking extrovert adalah kata. Mesin kecerdasan intuiting memiliki chemistry kata yang berupa ilmu dan gagasan. Tipe ini memiliki kemampuan mendatangkan kata. Kata yang diperoleh harus didaratkan di bumi dan mengolahnya menjadi ide yang membumi dan dapat diwujudkan sesuai dengan keperluan pasar ataupun bisnis. Wujud keberhasilan bagi intuiting extrovert adalah jika idenya dapat ditransformasi menjadi bisnis untuk mengkonkretkan idenya dan untuk mengkapitalisasi asetnya, agar hidupnya semakin cemerlang. Peranan intuiting extrovert menyukai peran sebagai seorang reformer atau pembaharu yang membawa ide murni sebagai sumber perubahan dan diassembling dengan ide pasar. Dengan fungsi otak kanan yang bagus, tipe intuiting menyukai pekerjaan-pekerjaan berkelas yang membutuhkan kualitas yang bersumber dari sumber daya kreativitas yang dimilikinya. Jika digabungkan dengan kecerdasan yang berbasiskan indera keenam, maka tipe intuiting lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan necis yang tidak kotor oleh keringat. Hal ini juga yang membuat tipe intuiting memilih peran sebagai sutradara di belakang layar, yang memberi ide dan inspirasi kepada para pemain atau pekerja yang berada di lapangan atau di panggung. Secara umum, kemampuan menangkap bahasa langit atau memprediksi kejadian, menangkap ide, membuat ide, intuiting extrovert lebih yakin dalam berbisnis dan berani menghadapi resiko gagal. Target dan harapan intuiting extrovert. Target dan harapan intuiting extrovert adalah ingin selalu bertumbuh untuk mencipta dan berinovasi, sehingga ruang bisnis di sekitarnya berhasil diwarnainya dengan aneka pembaharuan. Arah merek intuiting extrovert sebagai pencipta margin keuntungan bisnis. Bagaimana cara belajar intuiting extrovert? Pertama, mencari tema di balik buku yang dibacanya. Ia mampu menemukan konsep yang tersembunyi dari yang dipelajarinya.
melebihi kemampuan jenis kecerdasan lainnya. Maka, permudah ia dalam merumuskan tema yang sedang dipelajarinya. Kedua, difasilitasi dengan peraga bongkar pasang. Kecerdasan spasial dari tipe ini akan merekam hal tersebut menjadi pelajaran yang kreatif. Ketiga, berlatih dengan soal untuk mendapatkan pengalaman yang berpola pada pikirannya. Memotivasi intuiting extrovert. Diberikan ruang gerak sesuai dengan minatnya, yaitu bidang kreatif yang selalu berubah. Dimotivasi oleh seseorang yang lebih kreatif dari dirinya. Apa yang menjadi pilihan sekolah atau profesi buat intuiting extrovert? Prioritas utama dalam memilih jurusan atau profesi untuk tipe intuiting extrovert sebaiknya diarahkan pada satu di antara 4 pilihan industri berikut ini, yaitu kewirausahaan atau investasi, pendidikan atau pelatihan, sastra, sinematografi, spionage atau kepolisian. Selain itu bisa juga marketer atau iklan agensi, lifestyle atau mode, bisnis penerbangan, bisnis agroforestry, seniman, pengusaha, peneliti sains murni, fisikawan kuantum, pencipta lagu, re-engineering, proyeksi, peramal bisnis, pemain saham, investor, filosof, desainer, dan lain-lain. Di masa depan pilihan profesi akan semakin beragam. Untuk memilih jurusan ataupun profesi, sebaiknya intuiting extrovert mempertimbangkan 4 kata kuncinya, yaitu mengarang, perut panjang, perubahan, dan rakitan. Artinya jurusan atau profesi yang dipilih sebaiknya yang didominasi oleh unsur-unsur yang memerlukan kreativitas, mengandalkan tenaga anaerobik, profesi yang memiliki jiwa perubahan dan memiliki jiwa perubahan, merakit atau memberi ide brilian sesuai dengan keadaan ataupun selera masyarakat. Yuk kenali kepribadian kita dengan Stephen Brain sedari dini agar bisa menentukan profesi yang akan digeluti di masa mendatang.